Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Ali dan Mas Rizky. Kali ini kita akan belajar editing. Kebetulan karena ini pertemuan pertama kita, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu aturan perkuliahan kita. Mana perkuliahan kita saya ampu sendiri. Sedikit tentang saya, nama saya Arliana Trizensti. Saya lulusan Magister Seni untuk mengajar mata kuliah editing ini, karena dasar kualifikasi dari mata kuliah editing ini adalah Magister Seni, dan berpengalaman di bidang perfilman dan pertelevisian. Itu dasar saat saya mengajar ke teman-teman semua, dan itu sekelumit tentang saya. Dan perkuliahan kita dalam satu semester akan saya akan mengajar berdasarkan RPS nanti yang saya akan bagikan ke teman-teman, rencana program semesternya. Nanti teman-teman harap ikuti buku-buku apa saja yang saya akan berikan, dan tolong buku itu dibaca terlebih dahulu sebelum mengikuti perkuliahan saya. Lalu yang kedua, komponen penilaian. Teman-teman di sini diharapkan untuk dapat lulus, teman-teman harus ada tiap komponen ini, yaitu komponennya absensi, di mana bobot dari absensi itu 10%, lalu UAS itu 30%, dan UTS itu 20%, dan paling besar karena kita pelajaran vokasi praktek, maka tugas menjadi bobot yang paling besar daripada UAS dan UTS. Namun semua komponen ini harus ada. Kalau satu tidak ada di antara, maka teman-teman belum berhak untuk lulus. Atau teman-teman kalau kurang, ya teman-teman bisa berdiskusi dengan saya untuk dapat diperbaiki lagi. Baik, itu tentang perkuliahan saya. Ada pertanyaan? Bagaimana? Cukup ya? Cukup. Oke, kita boleh masuk ke materi terlebih dahulu. Ya, pertemuan pertama kita ini membahas, kalau teman-teman bisa lihat di sini, kita akan membahas bagaimana teknik dasar editing dalam pembuatan film, pembuatan program TV dan film dokumenter. Nah, ini dasar pemikiran apa yang harus kita tuangkan di dalam proses editing. Nah, dari buku An Introduction of Film Art, permulaan bahwa deskripsi pembelajaran mendeskripsikan editing itu adalah menguasai elemen shot terlebih dahulu, lalu menguasai elemen shot dan mengidentifikasi shot dan mampu menjelaskan shot. Ini kualifikasi dasarnya, teman-teman, ya. Capaian pembelajaran teman-teman bisa setelah kuliah saya, apa harapannya, yaitu teman-teman bisa memahami shot, menjabarkan apa itu shot, mengidentifikasi ini shot apa, medium close up apa, dan segala macamnya, lalu dan menjelaskan shot itu secara teoritis editing. Ini capaian kita belajar. Lalu berhasilnya atau tidak teman-teman, apakah teman-teman menguasai elemen shot itu sendiri, apakah teman-teman dapat menjelaskan elemen shot, apakah teman-teman mahasiswa di sini bisa mengidentifikasi shot itu. Nah, metode desainnya saya akan ceramah seperti ini, lalu nanti kita diskusi juga ada, dan kita bahas dari problem case, kita cari studi kasus, kita diskusi, lalu teman-teman bisa presentasi nanti ke saya, dan ada beberapa tugas yang harus dikerjakan. Ini metode dan desain pelatihannya. Waktu pembelajaran teman-teman 40 menit, saya akan biasa memberikan materi, 20 menit untuk presentasi, lalu 30 menit kita praktikum. Langsung setiap pertemuan langsung ketiga ini kita jalankan. Itu ya teman-teman aturannya. Oke, ini learning mapnya. Bagaimana perkuliahan saya ini akan teman-teman telusuri bagaimana petanya. Pertama-tama teman-teman kalau mau belajar editing, kita kenali dulu definisinya, ya, bagaimana definisi ini bisa membuat pemahaman kolektium, kebersamaan pemahaman. Lalu kita kenali dengan basic komponen apa yang diperlukan oleh editing itu sendiri. Nah, di pertemuan pertama ini basic komponennya akan berupa shot, ya. Shot itu apa sih? Shot itu adalah komposisi, type of shot, dan angle, aspek rasio. Ini akan saya berikan dalam 2 kali pertemuan, ya. Jadi ini petanya. Kita belajar editing, definisi, basic komponen, shot, composite type shot. Nanti beberapa pertemuan lagi saya update lagi untuk roadmap-nya, learning map-nya. Ada pertanyaan teman-teman? Sudah bisa dipahami apa yang harus kita pelajari? Cukup. Oke. Nah, teman-teman,
Kenapa sih kita perlu editing? Pertanyaannya, Anda bisa jawab teman-teman? Kenapa Pak Mas Ali perlu nih diedit? Kenapa gitu? Supaya dari shot yang udah ada terbentuk sebuah cerita yang bisa kita tawarkan ke audiens. Ya, oke. Bagus itu, jawaban bagus. Nah, jadi pertama tugas kita pertama adalah mengumpulkan shot. Itu ada kata kuncinya mengumpulkan. Mungkin Mas Rizky ada tambahan? Supaya terstruktur. Oke, bagus sekali. Supaya terstruktur jalan cerita. Itu kenapa kita perlu editing. Kalau diklasifikasikan di dua hal tadi, maka kalau kita itu urusan struktur, kita bisa menceritakan sesuatu, tapi tugas pertama editing adalah memanipulasi ruang dan waktu. Yang pertama tugasnya itu, ya, tugas editing adalah memepetkan waktu, mengekspand waktu. Lalu yang kedua, ini editingnya adalah satu artistik, satu seni yang tersembunyi dalam film itu sendiri. Untuk itu kita lebih pelajari lebih mendalam dua hal ini. Gitu. Ya, ini contoh film. Saya lihat ini bagaimana kalau film itu dimanipulasi ruang dan waktunya. Ya. Ups. Maaf. Nah, ini ada film bagaimana dokumenter. Ini film ini menang di festival-festival. Ya, bagaimana dokumenter itu bisa membuat seni yang tersembunyi sekaligus juga dia memanipulasi ruang dan waktu. Proses pembuatan dodol dibuat dari kelapa sampai hasil akhir dodol bisa didokumentasikan dengan baik dan memenangkan di kancah film internasional. Inilah hebatnya dua, manipulating space dan an invisible art. Bisa saya lanjutkan, teman-teman? Ya, indah ya, lihat ya. Ada pertanyaan dari film ini? Ada, cukup. Nah, sekarang saya mau tahu teman-teman. Coba teman-teman scan dengan kamera teman-teman. Apa yang dimaksud dengan editing itu sendiri, kira-kira? Coba dijawab, di situ ada pertanyaan. Di Slido ini nama aplikasinya. Nanti saya langsung lihat hasilnya. Baik, teman-teman. Oh, ternyata teman-teman menjawab memodifikasi. Memproses, membuat gerak, memperindah, menggabungkan, penyempurnaan, merangkai, ya betul, berkarya, menyusun. Wah, luar biasa ya. Kalian sangat tertarik banget nih di dunia editing. Kalian bisa lihat ini merangkai, berkarya. Ini kalau di highlight berarti emang jawaban yang banyak kalian pilih. Walaupun ada yang jauh cut, efek, menyunting, membikin, kreativitas, benteng, polis, ya luar biasa. Nah, teman-teman, kalau kita kembali ke slide. Mana maksudnya? Oke, kita kembali ke slide. Maka kita selaku akademisi, maka kita akan merujuk pada penemuan editing itu sendiri. Kita dari buku An Introduction Film Art bahwa editing itu adalah satu gagasan untuk mengkoordinasi dari satu shot dengan shot berikutnya. Ini sesimpel itu teman-teman, bahwa editing pertama kali ditemukan dari buku An Introduction Film Art oleh Pudovkin. Dia bilang editing adalah kekuatan kreatif dari realitas filmis yang sifatnya memberikan bahan mentah atau bahan baku yang sesuai. Sesimpel itu teman-teman, editing. Maka kalau teman-teman mencari, tadi kan Ali jawab gitu kan, persis dengan penemu editing ini sendiri, Pudovkin dari Rusia. Ya, kemudian sampai kesimpulan bahwa proses editing adalah kerja yang paling penting menurut Rizky tadi, penting, krusial dalam sebuah produksi film. Bisa dipahami teman-teman? Nah, kesimpulannya editing itu adalah proses kerja kreatif yang sifatnya menggabungkan bahan mentah dari satu shot sampai ke shot berikutnya hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Menurut siapa? Kita harus ada aturan mainnya, namanya skenario, dengan menggunakan aturan-aturan sinematografi yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Aturan-aturan sinematografi atau kaidah-kaidah sinematografi. Nah, teman-teman, sekarang kita belajar mengaplikasikan apa yang kita bicarakan tadi dalam software editing namanya Adobe Premiere, menggunakan Adobe Premiere, atau nanti kita menggunakan Final Cut Pro pilihannya, atau kita menggunakan DaVinci.
Itu teman-teman, sebelum kita masuk ke lab, ini pengantarnya. Kira-kira ada pertanyaan teman-teman? Cukup ya. Oke teman-teman, tadi kita sudah ke ruang editing. Bagaimana teman-teman sudah pengenalan, kita sudah belajar how to-nya, sudah tahu bagaimananya. Sekarang kita kembali lagi teman-teman. Nah teman-teman kan udah lihat tuh di lab tadi, ada namanya shot, ada namanya scene, ada namanya sequence. So, jadi shot itu adalah bagian terkecil teman-teman dalam penyusunan film, yaitu dari kamera mulai merekam, artinya start, sampai kamera berhenti merekam, maka itu dinamakan satu shot. Apakah bentuk type of shotnya? Nanti kita pelajari lagi setelah itu. Secara mekanis ini teman-teman, biasa terdapat gerak kamera, ada komposisi, ada dialog, ada suara, ada peristiwa yang ingin disampaikan oleh sutradara dari harapan penulis skenario. Ya, itu namanya satu shot. Jangan tertipu teman-teman, satu shot sama shoot. Shot itu adalah hasil, shoot itu adalah proses. Ya, jangan tertipu. Kita nggak enak, kita punya standarisasi dalam bahasa ya teman-teman. Lalu kedua, shot itu jika digabungkan dia memiliki keterikatan secara naratif, maka naratif form akan menyebutnya dengan kata scene. Scene adalah peristiwa, kumpulan dari shot ya, menjadikan dia sebuah peristiwa. Jadi shot yang sama yang terikat oleh satu peristiwa namanya scene, yang memiliki sumbu aksi, aksinya yang sama dan peristiwanya yang sama. Bisa dipahami teman-teman? Kalau ada pertanyaan, potong saya ya. Lalu yang terakhir sequence, bahwa sequence adalah gabungan dari scene ini yang diikat oleh tema cerita, penceritaan yang sama. Jadi, maka film secara utuh adalah berisi dari gabungan beberapa sequence. Ya, misalnya cerita tentang Mas Rizky berangkat dari rumah, maka sequence-nya berangkat di rumah, di jalan, lalu sampai ke tempat tujuan. Maka 3 sequence itu kalau digabungkan maka itu disebut satu film. Oke. Nah ini teman-teman, shot itu secara noun, maka shot itu secara verb. Ya, kata bendanya shot, kata kerjanya namanya shot. Sekarang shot itu kita bedah secara noun. Apa sih yang harus diidentifikasi? Type of shotnya dulu, shot size-nya dulu. Ya, ini video. Lalu ada shot composition, ada camera movement. Nanti saya berikan contohnya ketika kita praktek ya teman-teman. Ada camera angle. Ada 4 ini, type of shot, shot composition, camera movement, dan camera angle. Bisa deh nanti kita sambil praktek ya di lapangan. Baik, ini tugasnya teman-teman. Buatlah kelompok dan bagilah tugas tiap individu untuk menganalisa tiap elemen. Lalu teman-teman nanti presentasikan setelah kita keluar, ini praktek sekarang, dalam penilaian kelompok dan mandiri keaktifan teman-teman nanti saya nilai juga ya. Lalu akses film tugas ini teman-teman bisa ambil di YouTube, sudah saya upload. Nah, teman-teman bisa download untuk materinya, lalu kumpulkan dalam platform Google Class. Oke, untuk pembahasan selanjutnya kita akan bicara mise en scène. Ya teman-teman, semangat terus belajarnya. Kita habis ini ngomongin mise en scène. Setelah kita kenalin shot, kita kenali mise en scène. Apa itu mise en scène? Kita tunggu minggu depan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.